Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang variabel dan kajian atau tinjauan pustaka. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Inga Kurniawati, tentang pengertian variabel. Pengertian variabel pertama menurut Kerliger dan Sugiono pada tahun 2018. Yang kedua menurut Ari Kunto pada tahun 2010. Yang ketiga menurut Duli pada tahun 2019. Yang keempat menurut Olik pada tahun 2010. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Next, selanjutnya, ciri-ciri variabel. Ciri-ciri variabel sebuah penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik, antara lain mempunyai variabel nilai, membedakan objek satu dengan objek yang lain, dan sesuatu yang bisa diukur, menurut Abdul pada tahun 2020. Materi kedua akan dibacakan oleh Saudara Irma. Kepada Irma dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang bentuk-bentuk variabel. Menurut Indra dan Cahyaningrum 2019, bentuk-bentuk variabel terbagi atas satu variabel independen, yang dimana variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Yang kedua, menurut Adriani, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat ada variabel peracu, yaitu variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan terikat, tapi bukan merupakan variabel antara. Yang kelima ada variabel kontrol, yang merupakan variabel yang berfungsi untuk mengontrol variabel pengganggu. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Irma. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Asyaf. Kepada Asyaf dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya tentang penulisan tinjauan pustaka akan saya jelaskan. Di sini saya mengutip pendapat dari 4 ahli, yaitu Wahid, BKK tahun 2018, Andreini dan Mbak Tinelli 2017, kemudian Uyun 2019, serta Sri dan Harap tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka adalah pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang membentuk sebuah konsep yang untuk menginformasikan proyek akademik. Tinjauan pustaka merupakan elemen kunci dari setiap disiplin mengkaji sejarah permasalahan. Kedua, untuk membantu peneliti mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tiga, membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu.
Kemudian untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, membantu peneliti menunjang perumusan masalah, membantu mencari teori atau konsep atau generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi penelitian yang dilakukan, membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian, serta memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Selanjutnya, dari pendapat lain, fungsi tinjauan pustaka itu juga bisa dibagi atas untuk kalangan mahasiswa dan untuk kalangan cendekia. Di kalangan mahasiswa, tinjauan pustaka berguna untuk mengetahui status dan perkembangan suatu bidang keilmuan yang telah dilakukan oleh kalangan cendekia terdahulu melalui berbagai tipe publikasinya seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Juga berguna untuk menunjukkan ketekunan mahasiswa dalam menggali sumber informasi yang berkaitan dengan penelitiannya. Sementara untuk kalangan cendekia, tinjauan pustaka digunakan untuk penulisan artikel ilmiah, itu untuk mengetahui kedalaman informasi yang dapat digali. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Asyaf. Selanjutnya kepada Saudara Ayuni, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara tinjauan pustaka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tinjauan pustaka menurut Julianti 2019 ada 3. Yang pertama yaitu teori dasar, merupakan landasan dalam melakukan kegiatan penelitian yang biasanya ditemukan dari teks box. Yang kedua yaitu teori-teori pendukung, merupakan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, yang sudah tersirat di dalam judul atau tujuan penelitian, serta dengan indikator, parameter, dan teknik pengukurannya. Yang ketiga yaitu gambaran tentang keterkaitan antara variabel yang diperoleh dari pengalaman penelitian atau pernyataan-pernyataan pakar atau praktisi yang banyak dijumpai pada jurnal ilmiah. Yang selanjutnya yaitu relevansi teori tinjauan pustaka. Relevansi teori tinjauan pustaka menurut Sugiono 2012 yaitu relevansi yakni membahas semua literatur yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang relevan bukan berarti sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan, akan tetapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam tinjauan pustaka karena dilakukan untuk mencari informasi-informasi serta variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencari solusi atau menjawab pertanyaan peneliti. Pada akhirnya, tinjauan pustaka akan mengumpulkan semua informasi serta variabel-variabel penting dari berbagai teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ayuni. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.